Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi anil syuraka'i wal amsal alladhi bayyana li'ibadil harama wal halal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tahharahu Allahu zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal fa huwa an-nabiyyul mustaba wal hadi min ad-dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil ghuduwi wal asal. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul wafil karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua berupa iman, Islam, sehat wal afiah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yakni masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita, sehingga kita bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan menggerakkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menetap pada diri kita hingga akhir hayat kita, hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat pada diri sendiri dan pada hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya adanya Allah, orang-orang yang percaya dengan hatinya sepenuhnya dengan adanya risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, nurutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya tahu kalau itu adalah perintah Allah, tahu kalau itu adalah larangan Allah. Maka bagaimana kita bisa menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan kita belajar ilmu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ginad daraini fastamsik biha tanal ma tastahihi wa tad'i. Ketika kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ketakwaan tersebut kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bukan dengan jabatan, kemuliaan bukan dengan banyaknya harta benda, kemuliaan bukan dengan banyaknya sanjungan-sanjungan manusia, tapi kemuliaan yang hakiki kita dapatkan dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya salat, waktunya ngaji, waktunya kita puasa diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan.
nurutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang hakiki itu ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hirzun, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering untuk takut terhadap keadaan-keadaan di dunia ini. Maka jangan khawatir apabila kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita zahiran wa batinan. Baik zahir kita maupun batin kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana keamanan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan kita bertakwa, maka keamanan kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darani fastamsik biha tanal ma tashtahihi wa tad'i. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Bahkan sebelum kita meminta, maka apa yang dibutuhkan kita untuk ibadah di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya. Itulah janjinya Allah Subhanahu wa taala yang semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya iman kita, menjalankannya ketakwaan kita, sehingga kita tergolong dari orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan kita bisa bertakwa, maka dasarnya apa? Maka dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi kita yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa iman dalam hati kita. Percaya adanya Allah, percaya dengan risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu rawatlah iman kita, jaga iman kita. Ulama mengatakan keimanan kita haruslah kita jaga sampai akhir hayat kita. Maka beruntung bagi orang yang telah menjaga keimanannya sampai di akhir hayatnya. Itulah makhluk yang beruntung. Maka bagaimana kita menjaga keimanan kita? Husnul mu'min thalatha. Bentengnya seorang mukmin, bentengnya seorang yang beriman untuk menjaga keimanannya itu ada 3. Yang pertama adalah untuk lingkungannya. Apa itu? Al-masjid. Bentengnya orang mukmin adalah masjid. Maka dengan adanya masjid, maka orang sekitar akan terjaga keimanannya. Bukan hanya cuma keberadaan masjid, tetapi perhatikanlah masjid tersebut. Datangilah masjid tersebut. Selalulah kalian memperhatikan masjid. Mondar-mandirlah kalian di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadu fil masjid," apabila kalian melihat seseorang yang selalu memperhatikan masjid, yang selalu mondar-mandir ke masjid, fasyhadu ilahi bil iman, maka saksikanlah bahwa dia memiliki keimanan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala pun menyinggung tentang orang yang selalu memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang telah selalu meramaikan, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Maka jadilah orang-orang yang selalu untuk ke masjid. Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, mari kita salat, hayya 'alal falah, yang di situ kunci kesuksesan. Marilah kita menuju kesuksesan al-falah. Dengan kita salat, itu semua sudah diisyarai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariatnya. Maka siapa yang ingin sukses, penuhi
panggilan dari masjid, panggilan azan yang ketika mereka mengajak sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka di situ siapa yang selalu memperhatikan masjid, hatinya selalu tergantung kepada masjid, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan akan diberi naungan dari naungan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kelak di yaumul qiyamah. Tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah satunya adalah golongan rajulun mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia hidayah, taufiknya kepada kita sehingga kita selalu memperhatikan masjid, selalu mendatangi masjid, selalu nyaman berada di masjid. Yang kedua, bentengnya seorang mukmin adalah zikrullah. Itu benteng untuk dirinya sendiri. Kalau masjid tadi untuk dirinya dan orang sekitar, tapi kedua ini adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita menjadi tenang. Iman letaknya ada di hati. Maka dengan hati kita tenang, ketika ada keimanan, ketika kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ iman kita terbentengi. Bagaimana cara kita berzikir? Ulama mengatakan ada 3 fase, ada 3 tingkatan. Bagaimana kita berzikir? Yang pertama adalah lisan kita berzikir, hati kita pun juga berzikir. Itu adalah cara yang paling afdal. Ketika kita mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, maka di situ hati kita selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tingkatan yang kedua adalah lisan kita berzikir, tetapi hati kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun masih bagus daripada dia tidak berzikir sama sekali. Maka lisan ketika kita latih untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hati kita ghaflah, walaupun hati kita lalai kemana-mana, maka di situ masih mendapatkan benteng keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah hati kita berzikir selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mulutnya diam, tidak berzikir kepada Allah. Maka di situ masih termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, zikir gak cuma dengan kita mengucapkan namanya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ingatlah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa semua apa yang terjadi ini gak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan begitu kita hanya bisa mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Yang ketiga adalah bentengnya seorang mukmin untuk menjaga keimanan kita adalah qiraatul Quran. Untuk benteng ini bagi diri sendiri dan bagi orang-orang yang sekitarnya, orang-orang yang telah mendengarnya, yakni membaca Al-Quran. Siapa yang ingin imannya terjaga, maka selalulah, lazimilah untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Selalulah kalian membaca Al-Quran, karena itu adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mengarungi hidup di dunia ini dan membuka hijab, membuka tentang hal-hal yang telah tertutup, yakni yaumul akhirah, yaumul barzah, hal-hal sesuatu yang tidak tampak, sehingga tampak jelas apa yang ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita membacanya, maka hati akan menjadi tenang, hati akan terjaga dari syaitan, dari hal-hal yang telah merusak iman kita. Pun juga, kalaupun kita nggak membaca, dengarkanlah Al-Quran. Baik dengan dengar Al-Quran dari orang yang membaca, ataupun mungkin kita bisa melihat dari rekaman-rekaman yang di situ Al-Qur'anul Karim selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bisa menghayati
apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, makna-makna Al-Qur'an dan hadis untuk sanggup bagi kita menjalankan kehidupan di dunia ini sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu bisa menjaga keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Tandanya iman tersebut tebal, tandanya iman tersebut kuat, tandanya iman tersebut terbentengi adalah ketika dia selalu menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam-macamnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu bersemangat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, kenikmatan, hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada kita, ketakwaan kepada kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal tilawata innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mattasalat ainun binar wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa'lamu annallaha ya Allah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu manis sahaba wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍana as-sahaba wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba war riba waz zina wa zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iril biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar.